panjenenganipun guru kita Ki Haji Abdul Khalik Hasan dari Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang. Kepada beliau waktu terdepan kami persilakan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man jalasa fi majlisina hada binuril ma'rifah wa 'ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para habaib ingkang sangat kula mulyakaken, wabil khusus Al-Karim Ibn Al-Karim Ki Haji Rafiul Hamid Himsi beserta Agus Ibrahim, Romo Abdul Qadir Syadili, Bapak Bupati, Bapak Kiai Sanusi, para habaib ingkang sangat kula mulyakaken, bil iktifa wal ikhtisar. Bapak-bapak, ibu-ibu, kula tertarik sekali nopo yang disampaikan oleh Romo Yai Rafiq tadi. Suksesnya kita hanya karena anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula garis bawahi dan kula nyuwun izin membacakan satu hikmah dalam kitab Al-Hikam untuk menjelaskan nopo yang disampaikan secara luar biasa oleh beliau. Setiap murid, setiap salik, orang yang mengharap ridhonya Allah, orang yang berjalan menuju Allah, itu pada akhirnya akan sampai kepada Allah, akan mendapatkan ridhonya Allah, akan sampai yang disebut dengan wusul ilallah, ma'rifah ilallah. Kalau
dalam makrifat kepada Allah itu persyaratannya kita menganggap harus bersih diri kita dulu, harus mulia akhlak kita dulu, baru dengan bersihnya akhlak, bersihnya diri, kita kemudian beranggap itulah yang akan menyampaikan kita kepada Allah, maka selama-lamanya kita tidak akan pernah sampai kepada Allah. Karenanya ketika Allah menginginkan kita sampai kepadanya, makrifat kepada Allah, maka Allah tutupi sifat kita dengan sifatnya Allah. Allah tutupi diri kita dengan nurnya Allah, dan kemudian kita ditarik untuk sampai kepada Allah karena Allah, bukan karena kita. Bahasanya pun karena nikmat fadl yang turun dari Allah, bukan karena ibadah yang naik dari diri kita. Sehingga setiap kenikmatan yang akan kita dapatkan dari Allah, kita harus mempersiapkan satu kata-kata, hada min fadlillah. Salah satu fadl yang Allah berikan kepada kita, kita dikumpulkan di majelis yang sangat mulia ini. Hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, niki wonten dalilipun. Suatu saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau di depan para sahabatnya mengatakan tidak akan seseorang itu sampai kepada surganya Allah, tidak akan amal seseorang itu menyampaikan dia masuk ke surganya Allah. Tiba-tiba para sahabat bertanya, apakah engkau juga ya Rasulullah? Iya, saya juga. Kemudian yang harus dipegangi oleh kita, semua umatnya Nabi Muhammad itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah karena dia diselimuti oleh rahmat dan fadlipun Allah. Jadi yang terakhir yang disampaikan oleh khadimul majlis tadi, kita jangan pernah berbangga dengan amal kita. Kita jangan pernah mengatakan bahwa saya bisa begini karena amal kita, tapi semuanya ini karena Allah memilih kita, bukan karena diri kita. Itu yang pertama. Ingkang nomor kalih yang ingin kula sampaikan, para bapak, para ibu, ketika Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat, karena saat itu beliau belum punya pedoman kalender, maka para sahabat itu banyak mengusulkan bahwa tahun baru itu dimulai dari lahirnya Nabi. Ada yang usul tahun baru itu sebenarnya lebih bagus apabila ditandai dari perang Badar. Semua usulan dan argumentasi disampaikan kepada Sayyidina Umar, tapi kemudian Sayyidina Umar punya pendapat bahwa tahun baru Hijriyah ini lebih pas apabila momentum hijrahnya Nabi dari Mekah menuju Yasrib, itulah yang dijadikan awal dari pencatatan tahun baru. Karena apa para rawuh? Satu, momentum hijrah Nabi dari Mekah menuju Yasrib itu adalah momentum perubahan peradaban, dari peradaban yang tidak menghormati nilai-nilai kemanusiaan menjadi peradaban yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Dari yang asalnya pecah belah karena Arab niku negaranya gurun pasir dan pasir itu sulit untuk disatukan, maka ketika Nabi melaksanakan hijrah itu, yang pertama kali ketika Nabi sampai di Madinah, beliau mempersaudarakan orang-orang yang datang dari Mekah dengan sahabat-sahabat yang berada di Madinah. Yang ketiga, kenapa tahun baru hijrah Nabi itu dijadikan momentum awal dari kalender Hijriah kita? Karena sebenarnya kalau tanya pada panjenengan, Nabi berangkat sendirian bisa napa boten? Dari Mekah ke Madinah niku bisa napa boten? Bisa. Butuh unta? Enggak butuh. Butuh penuntun unta? Enggak butuh. Butuh teman yang mendampingi? Sebenarnya enggak butuh.
Tapi itu semuanya pelajaran yang luar biasa, bahwa untuk mencapai peradaban yang mulia itu dibutuhkan sebuah kekuatan yang luar biasa, menggabungkan semua aspek yang ada. Dan inilah menurut kula kunci kepemimpinan yang berhasil dari seorang bupati, apabila beliau mampu mendirijen semua yang ada di bawahnya. Dan itu dibuktikan oleh baginda Rasul, bagaimana Rasulullah menempatkan Sayyidina Ali menjadi pengganti beliau, yang selama ini kita anggap bahwa Sayyidina Ali itu hanya untuk menggantikan kematian Nabi. Bukan. Tapi karena Sayyidina Ali disuruh oleh baginda Rasul untuk menyerahkan amanat-amanat, titipan-titipan orang-orang kafir yang dititipkan kepada baginda Rasulullah. Ketika Nabi hijrah, Nabi dituntun, dibimbing oleh seorang pencari arah, pencari jejak, dan beliau bukan orang muslim. Yang kedua, beliau butuh Sayyidina Abu Bakar. Beliau dibantu oleh Asma, adiknya Sayyidina Abu Bakar. Belum lagi ada cerita bagaimana burung dara, bagaimana laba-laba dan lain sebagainya. Bagaimana ketika Nabi sampai di Madinah, Nabi disambut oleh orang-orang napa niku bapak-bapak sahabat Ansor dengan lantuman Tala'al badru alaina, dan dua orang sahabat yang bernama Sahal dan Suhail begitu datang kepada Kanjeng Nabi karena unta Nabi berhenti di ladang itu, dan ladang itu ternyata miliknya Sahal dan Suhail. Sahal dan Suhail datang kepada Nabi karena beliau masih kecil, baru mengatakan, "Ya Rasulullah, ini ladang peninggalan bapak dan ibu saya, tapi saya berikan kepada panjenengan ya Rasulullah." Semua bergabung untuk sebuah kesuksesan. Semua diajak oleh Nabi untuk sebuah perubahan yang luar biasa. Maka momentum ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Yasrib, Yasrib yang asalnya penuh dengan penyakit, Yasrib yang asalnya penuh dengan virus, begitu Nabi datang, Nabi robah nama itu menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka kejadian demi kejadian dalam hijrah Nabi ini kemudian oleh Sayyidina Umar diabadikan sebagai awal dari penetapan kalender Hijriyah. Maka yang paling penting selain kita melakukan evaluasi diri kita sebagaimana yang disampaikan oleh Khadimul Majlis, mari bersama-sama kita melaksanakan hijrah. Dan hijrah itu tidak tertutup kalau hijrah fisik. Kalau hijrah fisik itu la hijrata ba'dal fathi, kata Kanjeng Nabi. Tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Tapi semangat hijrah, meninggalkan sebuah tradisi yang jelek menuju harapan-harapan baru, itu terus berada dalam diri kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang umur 30 tahun berarti 30 kali dia mendapatkan tahun baru Hijriah. Yang umur 40 tahun, yang umur 50 tahun, yang umur 65 tahun dia mendapatkan tahun baru Hijriah sesuai dengan umurnya masing-masing. Karenanya saya betul-betul napa nggih seperti disiram, diingatkan oleh beliau. Selama ini kita banyak sholawatannya, apa banyak lalainya. Selama ini kita banyak zikirnya, apa banyak lalainya. Selama ini kita banyak hafiannya, apa Qur'annya. Pertanyaan-pertanyaan sebenarnya boten butuh jawaban dari kita, tapi butuh sebuah keseriusan bahwa tahun baru ini kita harus lebih baik dibandingkan tahun kemarin. Dan mudah-mudahan kita masih mendapatkan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan tahun baru yang akan datang. Hadirin ingkang sangat kula muliakan, ingkang nomor kali kula ingin membaca satu ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Ayat ini bapak-bapak, ibu-ibu adalah ayat yang spesial untuk kaum muhajirin.
Orang-orang yang hijrah mengikuti kanjeng Nabi itu adalah orang-orang yang dalam bahasa Al-Quran ukhriju min diyarihim, mereka diusir dari rumah-rumah mereka, wa amwalihim, mereka juga dipaksa untuk meninggalkan harta-harta mereka. Ada yang betul terpaksa mengikuti Nabi karena luar biasa penyiksaan orang kafir Quraisy, tapi ada banyak di antara sahabat yang dengan sukarela meninggalkan rumahnya, meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya yang tidak mau ditinggalkan. Tujuannya hanya dua, bapak-bapak. Yang pertama, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, wa yang kedua, wa yansurunallaha wa rasulah. Mereka dalam hidup tidak memikirkan apa-apa kecuali hanya mencari fadl dari Allah, hanya mencari ridha dari Allah. Yang kedua, mereka ingin berjuang bersama Rasulullah. Nikilah menurut kula jenengan banget. Makanya Khadim tadi mengatakan siap berangkat, siap. Ya bataghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulah. Sampai-sampai baru malam ini kalau mendapatkan cerita bahwa Mbah Yai saking kangennya kepada baginda Rasul sampai utang sowan kepada baginda Rasul. Kira-kira ini kisah ditiru, monggo ditiru. Mangkene sampai tengeriku jenengan matur sami seperti Romo Yai. Yai, sapin kulo gadaikan. Ya Rasulullah, sapi kulo gadaikan. Yang punya sapi digadaikan. Yang tidak punya apa-apa ya Rasul, jenengan paham kalau kulo kesini karena keuangan pada panjenengan kulo ngutang ya Rasul. Kalau panjenengan pulang tidak bisa nyaur utang ke makomnya Romo Yai, udeg-udeg. Ngopo diudeg-udeg nih guys? Katos Mbah Yai Batu Ampar nih kalau guys gitu. Nopo nih dioklek-oklek. Yai utang saya, Yai utang saya. Mantone ku jenengan sowan teng Bapak Bupati. Ini wonten ikhtiar. Insya Allah kalau jenengan matur kecil lagi beliau kalau urusan itu. Hadirin yang sangat kula mulian, kula boten ragu sama sekali. Ngeten niki adalah hal yang biasa. Dan itu tidak berat bagi seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang penting ajab. Kula kemarin setengah atau 1 bulan yang lalu sowan ke Rasulullah. Mentun sowan saking Rasulullah ke Mekah umrah, nikahaken putri kula. Terus mantun niku kula ke Mesir. Di Mesir niku kula sowan kepada Asy-Syabil Hasan Asy-Syadzili salah satu nipun. Syabil Hasan Asy-Syadzili niki pendiri Thariqah Syadziliyah yang thariqahnya dibaca hampir seluruh wali kutub. Karena beliau dawuh bahwa wali kutub setelah saya semuanya itu dari Thariqah Syadziliyah. Itu permohonan beliau kepada Allah, dan betul nyatanya bahwa setiap wali kutub itu adalah salah satunya adalah pasti thariqahnya adalah Thariqah Syadziliyah. Makamipun beliau niku berada di Humaisaro, di puncak gunung. Perjalanan dari Kairo Mesir, kota Mesir ibu kotanya niku, menuju Humaisaro niku jarak tempuh kalau pakai bis hanya sekitar 20 jam. Enteng kalau hanya ke Mundi tadi niku ke Jakarta. Nah, wale naik pesawat Semarang enteng. Kulo niku 20 jam naik bis. Berat sekali karena bisnya tidak ada bis seperti bis Malang, jelek-jelek tengriku niku bisnya. Tapi sama sekali tidak ada rasa capek, sama sekali tidak ada rasa keluhan kenapa? Karena kita akan bertemu dengan panutan thariqah kita. Hadirin yang sangat kula muliakan, Syabil Hasan Asy-Syadzili niki adalah orang yang sejak kecil sudah diangkat menjadi walinya Allah. Jenengan pingin menjadi walinya Allah? Pingin? Kalau kasih tahu caranya. Ketika beliau, semua perjalanan hidup beliau, Syabil Hasan Asy-Syadzili ini tidak berdasarkan keinginannya, tapi berdasarkan perintah dari gurunya.
Kalau panjenengan menganggap bahwa Al-Karim Ibn Al-Karim adalah guru panjenengan, kalau panjenengan disuruh berangkat ke Semarang, berangkat napa boten? Berangkat. Kalau panjenengan disuruh ke Kediri, berangkat napa boten? Berangkat. Kalau panjenengan disuruh ke Jakarta, berangkat napa boten? Berangkat. Karena murid itu di hadapan guru itu kal qalami bainal asabi, seperti pen di jari-jarinya tangan kita. Terserah jari ini, pen ini mau dibuat nulis, pen ini mau dibuat garuk-garuk, pen ini mau dibuang, pen ini mau dipatahkan, terserah jari-jari saya. Itulah sikap murid di hadapan guru. Dan gurunya ini betul-betul guru yang arif dan bijaksana. Semua perjalanan Abil Hasan Asyadzili itu bapak-bapak semuanya berdasarkan perintah gurunya. Ketika kecil umur 6 tahun beliau diperintah gurunya untuk pergi ke Tunis. Begitu beliau berangkat ke Tunisia, di tengah jalan beliau menjumpai banyak sekali orang-orang fakir miskin. Banyak sekali anak-anak yatim yang mati kelaparan, ada yang sakit kelaparan. Ciri walinya Allah niku punya sifat karom. Karom niku lebih tinggi dibandingkan sahi. Karom niku lebih luar biasa dibandingkan hanya sekedar dermawan. Bahasa Malangipun dermawan kuadrat. Begitu Abil Hasan Asyadzili melihat kanan kirinya banyak orang yang kelaparan, kanan kirinya banyak orang yang sakit, bahkan ada yang meninggal karena lapar, dalam hatinya kerentek ngeten. Iki kata kerentekipun guru kita Romo Syadzili, yang mulai Abdul Rahim Syadzili. Kerentekipun ngeten. Ya Allah, andai saya engkau anugerahi harta berupa uang, maka saya akan masuk ke toko-toko roti itu, akan saya tebas roti-roti itu, akan saya berikan kepada mereka semua. Tiba-tiba ada hatif, hei anak kecil, coba rogoh kantong kamu. Begitu dirogoh kantongnya bapak-bapak ibu-ibu, ternyata penuh dengan dinar dan dirham. Lari anak kecil yang bernama Abil Hasan Asyadzili ini, kemudian dibelilah roti-roti itu, semua ditebas bapak-bapak, diberikan kepada orang-orang yang fakir miskin itu, sehingga mereka semuanya merasa kenyang. Setelah mereka kenyang, pergilah anak kecil ini menuju masjid untuk melaksanakan sholat. Begitu dia selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ada seorang pemuda yang tampan yang menegurnya, wahai anak kecil, sini kamu duduk di depan saya. Begitu duduk di depannya, dicium keningnya, kemudian dia berkata, selamat ya, engkau telah dianugerahi pangkat kewalian oleh Allah. Anak kecil yang bernama Abil Hasan ini bertanya, sampean siapa Pak? Ketahuilah, saya adalah Khidir, nabinya Allah yang disuruh oleh Allah untuk mengucapkan salam kepada panjenengan. Begitu selesai mengatakan, ini namanya pentasbihan seorang wali ketika dia masih muda. Begitu keesokan harinya dicari, ternyata pemuda Nabiullah Khidir alaihissalam itu sudah tidak ketemu lagi. Niki namanya Syekh Abil Hasan Asyadzili. Makanya Imamuna Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, penulis kitab Ihya, di mana kitab Ihya ini juga menjadi kitab kesenangannya Syekh Abil Hasan Asyadzili, pernah mengatakan bahwa kemuliaan yang saya dapat itu bukan karena sholat, bukan karena wirid. Jangan diartikan beliau tidak sholat sunnah, sholat sunnahnya luar biasa. Jangan diartikan beliau tidak wiridan, wiridannya luar biasa. Tapi beliau mengatakan bahwa pangkat yang Allah berikan kepada saya ini bukan karena wiridan saya, bukan karena sholat saya, tapi karena saya punya sifat karom terhadap orang-orang kecil. Bahkan bukan hanya dermawan kepada fakir miskin. Syekh Abi Imamuna Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali juga sangat dermawan kepada lalat yang hinggap di mangsinya, kan ngoten ceritani bapak-bapak ibu-ibu. Hadirin ingkang sangat kula muliakan, nikulah Syekh Abil Hasan Asyadzili.
Lah suatu saat Syekh Abdul Hasan Asyadzili niki kula pengin bercerita kepada panjenengan agar muncul rasa cinta kita kepada Syekh Abdul Hasan Asyadzili, karena dengan menceritakan orang-orang soleh maka akan turun rahmat demi rahmat Allah ke majelis yang mulia ini. Suatu saat Syekh Abdul Hasan Asyadzili diperintahkan oleh gurunya, "Nah, kalau kamu ingin ketemu guru sejatimu, bukan di sini, tapi pulanglah kamu. Di sana kamu akan ketemu dengan guru kamu." Pulanglah Syekh Abdul Hasan Asyadzili untuk menemui seorang gurunya yang bernama Syekh Abdus Salam bin Masis. Sinten ibu-ibu? Syekh Abdus Salam bin Masis. Syekh Abdus Salam bin Masis itu begitu Syekh Abdul Hasan Asyadzili mau sampai ke Syekh Abdus Salam bin Masis, yang dilakukan oleh beliau adalah mandi, kemudian berganti baju. Ini adalah akhlak dalam dunia thariqah. Menawi panjenengan pingin sowan kepada kiai, pingin sowan kepada guru, seorang murid thariqah, seorang murid majelis Riyadul Jannah, selayaknya sebelum sowan ke dalam mampir di musola terdekat untuk siram, untuk ganti baju. Dan alhamdulillah tadi kalau sampun disiapi tempat matur nuwun sangat, kalau mandi mandiriin, siram-siram dia, karena ini adalah majelis yang paling mulia. Beliau tanggalkan semua keilmuannya, beliau tanggalkan seluruh amalnya. Begitu beliau selesai mandi, beliau ingin naik ke atas bukit menjumpai gurunya, tapi kalah disik karena gurunya sudah kadung turun. Kemudian gurunya niku menyapa, "Ya Ali, wahai anakku Ali, sini sini sini. Saya sudah mendapatkan kabar dari Rasulullah bahwa engkau akan datang menemui saya, dan saya diperintah oleh Rasulullah untuk mentarbiyah kamu." Bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian begitu Syekh Abdul Salam bin Masis wali kutub niku digantikan, kemursyidanya digantikan oleh Syekh Abdul Abbas Al-Mursyid. Alhamdulillah kula sowan ke makomnya kemarin, dari Syekh Abdul Abbas Al-Mursyid kemudian diturunkan kepada dari Syekh Abdul Salam bin Masis turun kepada Syekh Abdul Hasan Asyadzili, dari Syekh Abdul Hasan Asyadzili turun kepada Syekh Abdul Abbas Al-Mursyid, dari Syekh Abdul Abbas Al-Mursyid turun kepada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Maka dalam majelis yang mulia ini kula sampaikan bahwa kemursyidan dalam dunia thariqah niku sama sekali bukan karena keinginan pribadinya, tapi karena petunjuk dari guru sebelumnya. Niku thariqah yang leres. Jadi begitu guru niku hendak kapundhut, guru niku sampun paring isyarah, guru niku sampun paring pesan bahwa nanti sepeninggal saya engkaulah yang meneruskan thariqah ini. Jadi tidak ada konflik bapak-bapak dalam dunia thariqah. Tidak ada model pemilihan mursyid pakai biting ngoten niku boten. Karena bahasanya adalah ma'dunun alih. Hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, kedermawanan Syekh Abdul Hasan Asyadzili niki ada cerita yang mirip seperti ini. Ada seorang fakir miskin, kalau sampaikan karena kalau pireng dari Al-Karim, Ibn Al-Karim, bahwa bupati kita adalah seorang bupati yang sangat dermawan. Bupati kita adalah seorang bupati yang sangat peduli kepada fakir miskin. Mudah-mudahan beliau panjang umur, amin, Allahumma amin. Dahulu kala orang-orang fakir miskin niku punya hak terhadap harta yang ada di Baitul Mal, sehingga mereka datang kepada khalifah, mereka datang kepada pejabat untuk meminta haknya. Kalau dalam dunia perusahaan niku napa Pak Darmadi? Ada CSR nih. CSR niku sebenarnya haknya panjenengan. Jenengan datang sebagai fakir miskin untuk meminta CSR niku benar. Lah ada seorang fakir miskin, dia seorang ayah dari beberapa anak yatim. Kemudian dia datang kepada seorang qadhi,
seorang pejabat dengan mengatakan, wahai qadi yang saya muliakan, saya datang dari tempat yang jauh karena anak-anak saya dalam keadaan kelaparan, saya minta hak saya hanya minta 5 potong roti, saya hanya minta uang 5 dirham, itu adalah hak saya. Itu bukan karena kasih sayangnya qadi, tapi itu adalah hak yang diminta oleh fakir miskin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian sang qadi niki mengatakan begini, oke, saya kasih, tapi nanti ya saya sedang repot hari ini, nanti duhur. Akhirnya duhur dia datang, kemudian dia bilang, dengan kemuliaan 10 Muharram ini yang disebut dengan Yaumu Asyura, dengan kemuliaan hari ini tolong berikan hak saya, mana roti untuk anak-anak saya, mana uang untuk anak-anak saya. Katanya qadiku kemudian mengatakan, nanti dulu ya, saya masih repot, asar kamu balik ke sini. Begitu balik ke anak-anaknya, anaknya tepuk tangan, bapak sudah datang, mana rotinya, mana rotinya. Kemudian bapak itu bilang, nak belum, sabar ya, nanti mau dikasih asar. Begitu asar dia datang, dia katakan nanti maghrib. Akhirnya orang tua ini menangis di pinggir jalan. Dia mengatakan, bagaimana saya kuat melihat anak saya menangis, bagaimana saya akan tahan melihat air mata yang keluar dari anak-anak yatim saya. Makanya bingung bapak-bapak, enggak pulang. Akhirnya begitu enggak pulang, tapi dia bingung. Dalam kebingungan itu datanglah seorang Nasrani, seorang yang beragama non muslim. Dia bertanya, Pak, kelihatannya kamu susah, ada apa? Ketahuilah bahwa saya punya anak yatim 5 orang dalam keadaan kelaparan. Saya minta kepada itu hak saya. Ternyata saya hanya dijanji zuhur gak dikasih, asar gak dikasih, maghrib gak dikasih. Saya mau pulang, saya kasihan kepada anak-anak. Butuh berapa sampean, Pak? Saya butuh sekian. Bapak-bapak, ibu-ibu, kedermawanan inilah yang bisa merubah nasib. Maka kemudian orang Nasrani itu mengatakan, diambilkan roti sebanyak-banyaknya, dikasih uang secukupnya. Kemudian dia berkata, kalau masih kurang, pintu rumah saya terbuka untuk kamu, dan setiap hari saya akan mengirim pembantu saya untuk memberi makan anak-anak kamu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau percepat, maghrib datang, isya datang. Kemudian begitu isya, sang Nasrani niku bermimpi, dan sang qadi juga bermimpi dengan mimpi yang sama. Sang qadi niku bermimpi bahwa kiamat telah datang, semua yang beramal baik disiapkan sorga dan bidadarinya serta hidangan-hidangan yang luar biasa. Ada 1 rumah, 2 rumah istana, kemudian tertulis itu sebenarnya namanya si Fulan bin Fulan. Begitu dia mau masuk rumah itu, tiba-tiba rumah itu di pintunya dikunci, papan namanya digosok, diganti nama sang Nasrani. Begitu dia bertanya, itu kenapa rumah saya kok diganti dengan orang yang saya tidak kenal? Ketahuilah, dia yang menjadi pemilik rumah ini. Siapa dia? Dia adalah seorang Nasrani. Nasrani mana bisa masuk surga? Sudah dia mendapatkan hidayah tadi maghrib dan dia menjadi seorang muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu, bangun, wah kaget betul. Akhirnya dia datangi Nasrani ini, kemudian dia berkata, hei, kamu punya amal apa? Amal yang kamu sia-siakan. Amal apa? Saya beli. Amal yang kamu sia-siakan. Saya telah memberi anak yatim. Makanya kemudian 10 Asyura itu disebut hari rayanya anak yatim. Saya telah memberi makan, mengenyangkan anak yatim, dan saya tahu ada anak yatim yang saya kenyangkan itu mengangkat tangannya sambil tertawa. Dia mengatakan, wahai Allah yang maha pemurah, berikan kemurahanmu kepada orang yang mengenyangkan kami. Akhirnya orang itu mendapatkan hidayah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, akhirnya pejabat itu mengatakan, saya beli amal kamu. Kemudian dia bilang, saya tidak menjual amal saya.
berkali-kali lipat saya beli. Enggak, saya enggak jual. Bukankah kamu Nasrani? Iya, saya memang seorang Nasrani, tapi karena barokahnya dermawan, itu tadi loh bapak-bapak, orang yang umur 6 tahun saja dermawan menjadi walinya Allah, orang yang Nasrani dermawan, dia kemudian menjadi muslim, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sangat kula mulyakaken, barangkali sekedar tambahan evaluasi diri, sudahkah kita dalam tahun-tahun kemarin peduli terhadap tetangga kanan kiri kita? Sudahkah kita peduli terhadap saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan? Sudahkah kita betul-betul kuat persaudaraannya? Itu adalah momentum malam ini, adalah momentum untuk mengevaluasi niki semua. Kalau tutup terakhir, setiap malam tahun baru Hijriah niku doanya panjang, dan doa niku sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Salah satu doa yang paling sering kita dengar adalah Allahumma inna nas'aluka al-ismata minasyaitani wa awliyaihi. Ya Allah, saya mohon kepada panjenengan penjagaan terhadap syaitan dan saudara-saudaranya syaitan. Nopo maksudipun bapak-bapak, di hadapan kita niku ada syaitan, dan syaitan niku dua bapak-bapak, syayatinal insi wal jinni. Ada syaitan yang berbentuk jin, ada syaitan yang berbentuk manusia. Maka malam ini kita mohon kepada Allah, karena kita tidak akan mampu mengalahkan syaitan kecuali atas bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat bapak-bapak, syaitan nggak butuh kawin, syaitan nggak butuh makan, syaitan nggak butuh minum, syaitan nggak butuh tidur, syaitan nggak butuh healing, syaitan nggak butuh nopo-nopo. Fokusnya hanya ingin menggelincirkan kita, sedangkan kita manusia butuh makan, butuh minum, butuh tidur, butuh istri, butuh healing dan lain sebagainya, sehingga penjagaan kita nggak mungkin sempurna. Maka yang bisa menjaga kita dari syaitan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah analogi yang disampaikan oleh para tokoh sufi. Kalau kamu ingin menghadapi anjing galak itu, kamu jangan tantang anjing itu untuk berkelahi dengan kamu. Hei anjing, kau usah menyala-nyala seperti itu. Ayo hadapi saya punya jurus. Bapak-bapak, sekalipun panjenengan menang, tapi lawannya anjing. Orang yang hebat gak mungkin dia akan tukaran silat dengan anjing. Maka kalau ingin mengalahkan anjing, kata orang-orang sufi, kamu tinggal bilang saja kepada pemilik anjing itu, Pak, anjingmu, misalnya kalau kalian panjenengan dikejar anjing niku, jenengan jangan lawan anjing itu, tinggal jenengan jerit kepada pemilik anjing itu, Pak, anjing jenengan, anjing jenengan, anjing jenengan. Maka sang pemilik anjing itu mengatakan, jeng balik, itu konco, maka dia akan balik. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita ingin menundukkan syaitan, nggak mungkin kita bisa menundukkan. Maka yang paling bagus adalah meminta perlindungan kepada yang menciptakan setan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, untuk menghadapi setan bukan hanya sekedar perlindungan saja dari Allah, tapi kita butuh ilmu. Karena setan itu lebih takut kepada orang yang tidur berilmu dibandingkan orang yang bodoh tapi beribadah. Kalau tutup, ada setan yang masuk masjid. Ternyata setan itu juga senang masuk masjid, bapak-bapak. Begitu dia masuk masjid, keluar lagi, ketemu dengan Sayyidina Umar. Setan, lapo sampean kok metu? Itu di pintu masjid itu ada orang alim Riyadul Jannah sedang tidur. Di dalam masjid itu ada orang tidak punya ilmu sedang tahajud. Saya lebih takut kepada orang yang alim yang sedang tidur dibandingkan kepada orang yang sedang sholat tapi dia bodoh. Ditanyakan, kenapa pada orang tidur kamu takut, sedangkan orang yang beribadah kamu tidak takut? Kalau orang yang beribadah itu gampang saya goda. Saya bilang saja, saya bisiki kepada dia, kamu memang orang hebat, nggak ada orang sehebat kamu. Maka dia akan mengatakan, baru tahu lah siapa saya. Selesai sudah, bapak-bapak. Tapi begitu orang alim, orang yang punya ilmu kesandung saya,
dia terbangun, maka dia akan membimbing orang-orang yang bodoh itu. Karenanya mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang alim, anak-anak yang beramal saleh, anak-anak yang terus berjuang di hadapan Allah, berjuang membantu perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari perkuat persaudaraan kita, mari perkuat empati kita, karena itulah hikmah terbesar dari tahun baru Hijriah. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik dibandingkan tahun yang akan datang. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berada di Iran, Allah lindungi. Orang-orang yang beragama Islam, Allah lindungi dari orang-orang kafir. Allahumma ahlikin kafarata wal musyrikin wal mutamarridin al mutasyaitin alladziina yukadzibuna rusulaka wa yasudduna an sabilik wa yuqatiluna wa yuharibuna awliya'ak. Allahumma anzil bihim ba'saka alladzi la yarudduhu 'anil qaumil mujrimin. Makatan ingkang saged dalem sampai akan mugi-mugi sedaya kiai, sedaya umara, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Allah berikan kekuatan lahir batin. Mudah-mudahan dari tangan beliau, dari pikiran beliau, dari langkah-langkah beliau terbuka pintu-pintu kebaikan, tertutup pintu-pintu kejelekan. Contoh nyata malam ini, Bupati kita sabar nunggu kita sampai pernah jenengan ningali-ningali. Jarang, kadang-kadang sambutan mawon nonton niku betul karena banyak urusan. Ini sebenarnya contoh yang luar biasa. Yang kedua, kalau tingali selama ngikuti majelis nyepeng HP napa boten? Boten. Jamaah ya. Lebih penting pun di jenengan kali beliau. Seharusnya beliau konsultasi niki boten, karena mengagungkan majelis. Niki namanya lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Makatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jazaa. Mengucapkan terima kasih kepada guru kita Ki Haji Abdul Khalik Hasan dari Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang. Masya Allah, ilmu-ilmu, nasihat-nasihat yang beliau sampaikan mudah-mudahan dapat menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan guru kita Ki Haji Abdul Khalik Hasan, Allah berikan panjang umur, Allah berikan sehat wal afiyah fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan silaturahim ini bisa terus sambung abadi hatta ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Atur nuwun Nyai. Para hadirin hadirat jamaah Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk selanjutnya sebelum kita tutup acara malam hari ini dengan kita aminkan doa Maulid dan talqin zikir, maka sebelumnya monggo kita bacakan suratul Fatihah.